Farmasi A semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji chi kuadrat atau bisa kita sebut dengan chi-square. Nah, sebelum itu seringkali dalam suatu penelitian kita menemukan data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau datanya itu numerik. Justru sering kita temukan bahwa data yang kita akan amati itu hasil menghitung jumlah pengamatan yang diklasifikasikan atas beberapa kategori atau data yang kita temukan itu bentuknya itu kategori, misalnya itu jenis kelamin dan sebagainya. Nah, di sini solusi yang dapat kita gunakan yaitu dengan cara uji chi kuadrat atau chi kuadrat. Tujuan dari uji chi-square ini adalah untuk menguji perbedaan proporsi atau persentasi antara beberapa kelompok data. Uji chi-square ini hanya dapat melihat keterkaitan ada tidaknya hubungan antara kedua kelompok atau variabel tersebut, namun tidak dapat mengetahui tingkat kekuatan atau tingkat hubungan dari kedua kelompok tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke cara analisis datanya seperti apa, dan langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Baiklah, di sini kita akan mengecek apakah ada hubungan ibu yang bekerja dan tidak bekerja yang menyusui secara eksklusif dan tidak. Nah, di sini kita langsung saja ke menu analyze. Nah, kemudian kita ke deskriptif statistik, kemudian kita klik yang cross tab. Nah, di sini akan muncul menu seperti pada layar. Dan di sini kita akan mengecek pekerjaan ibu, kita masukkan ke row-nya. Nah, kemudian menyusui secara eksklusifnya. Nah, kemudian kita ke menu statistiknya dulu. Nah, di sini kita centang yang chi-square dan risk-nya. Nah, kemudian kita continue. Nah, setelah itu kita ke bagian sel-nya. Di sini kita klik yang observasi, kemudian row, dan kita continue lagi dan kita OK. Nah, kemudian akan muncul tabel seperti pada layar. Di sini ada sebanyak 18 atau 69,2% ibu yang tidak bekerja namun menyusui secara eksklusif. Nah, sedangkan ibu yang bekerja ada 8 sampel atau 30,8% yang menyusui secara eksklusif. Kemudian kita ke tabel yang selanjutnya, di mana di tabel chi-square testnya. Di sini kita akan mengecek bagaimana uji chi-square-nya. Nah, sebelum itu di sini ada beberapa aturan yang berlaku pada uji chi-square, di mana bila pada 2x2 dijumpai nilai expect-nya atau harapannya itu kurang dari 5, maka yang digunakan adalah pada tabel ini yaitu Fisher Exit test-nya yang ini. Nah, kemudian bila tabel 2x2 ini tidak ada nilai E yang kurang dari 5, maka uji yang digunakan itu yaitu continue correction-nya. Nah, yang kemudian bila tabelnya itu lebih dari 2x2, misalnya 3x2 atau 3x3 dan sebagainya, maka uji yang digunakan itu yaitu yang percent chi-square-nya. Kemudian sedangkan dari uji likelihood ratio ini dengan linear by linear association ini biasanya digunakan untuk keperluan yang lebih spesifik. Nah, untuk mengetahui adanya nilai E yang kurang dari 5 dapat kita lihat pada bagian di bawah tabel, di mana di sini tertulis nilainya ocel, maka berarti yang ini ocel, maka berarti di atas tidak ditemukan adanya nilai E yang kurang dari 5. Maka yang akan kita gunakan yaitu continue correction-nya.
di mana dengan p-value dapat dilihat pada kolom asymptom signaturnya di sini, yaitu sebesar 0,024, di mana ini berarti kesimpulannya yaitu ada perbedaan perilaku menyusui eksklusif antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Dengan kata lain, ada hubungan status pekerjaan dengan perilaku menyusui secara eksklusif. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman dapat menggunakannya ketika melakukan uji ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.